Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah. Sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, sudah masuk beberapa pertanyaan, di antaranya dari Alex Muncan, ya. Mohon penjelasan Tuan Guru Haji terkait tariqah melalui jalur talqin, libas al-khirqah as-sufiyah melalui jalur barzakhi seperti tariqah Tijaniyah, yakni Syekh Ahmad At-Tijani memiliki sanad yang langsung ke Rasulullah tanpa wasithah atau wasilah, dan seperti tariqah Haq Naqsyabandi, yakni Syekh Abdul Samad Al-Haqqi Habibullah menerima khirqah dari Syekh Ali Batu dan beliau Syekh Ali Batu langsung menerima dari Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi di Mekkah. Mohon penjelasan terkait salah satu unsur kemuktabarahan suatu tariqah tersebut, dan juga kalau kita lihat Tuan Guru bahwa tariqah Tijani tidak memiliki jalur sanad al-musalsalah dari salah satu 7 tariqah tersebut. Terima kasih. Ya, baik, sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan dalam merespon atau menjawab pertanyaan tersebut. Dan terima kasih, tak lupa saya haturkan atas perhatian dan komentarnya. Langsung saja begini. Di dalam dunia tariqah itu ada 2 macam silsilah, ada 2 jenis silsilah. Sebelumnya perlu kita tekankan bahwa di dalam disiplin ilmu tariqah, ilmu tasawuf juga tidak bisa lepas dari sanad dan silsilah. Artinya juga harus memiliki sanad keilmuan yang jelas, dan juga silsilah pendidikan spiritual yang juga jelas. Hanya saja di dalam tariqah itu ada 2 jenis atau 2 macam silsilah. Pertama disebut dengan silsilah qabdah atau silsilah ahad atau silsilah ufuqiyah. Mungkin ada nama-nama lainnya, tapi kita cukupkan 3 dulu. Adapun jenis silsilah yang kedua disebut dengan silsilah uwaisiyah atau silsilah madad atau silsilah amudiyah. Nah, jenis silsilah yang pertama adalah yang normal, yang umum, harus dimiliki oleh setiap guru, tak terkecuali guru spiritual atau mursyid tariqah. Dia harus jelas pernah belajar dari seorang guru, yang mana gurunya ini sudah belajar dari seorang guru, dan seterusnya sampai kepada baginda Rasulullah SAW, dan melalui Imam Ali pada umumnya kalau dalam tariqah, ataupun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Itu yang normal. Adapun jenis silsilah yang kedua ini perlu kita jelaskan. Untuk diketahui terlebih dahulu bahwa para guru-guru mursyid atau mursyid-mursyid tariqah itu mereka adalah orang-orang saleh, para aulia Allah yang sudah menjadi hal yang lumrah bagi beliau-beliau adalah berjumpa dengan para wali-wali terdahulu yang sudah meninggal dunia di masa silam. Ya, tidak perlu heran, kita sering mendengar orang-orang yang kita tidak ketahui bagaimana ibadahnya, bagaimana ketakwaannya, bagaimana kesolehannya, tetapi dapat berjumpa dengan para orang-orang terdahulu yang sudah lama meninggal dunia. Itu hal yang mungkin kita percaya sebagai hal yang mungkin terjadi, dan mungkin banyak dari masyarakat kita yang sudah mempercayai hal itu terjadi pada berbagai macam manusia. Ada juga istilah kita dengar orang indigo misalnya. Orang indigo ini saya tidak tahu benar apa tidak, tapi banyak kita dengarkan bahwa mereka dapat bertemu dengan si A, si B, si C, di mana si A, si B, si C ini di alam yang berbeda dan di masa yang lampau sudah lama meninggal dunia. Baik lewat mimpi ataupun lewat cara-cara yang lain. Jika itu mungkin terjadi pada umumnya manusia,
jika dia memiliki kelebihan-kelebihan tertentu, sebutlah misalnya indera keenam dan lain-lain, maka tentu saja lebih mungkin terjadi pada mereka yang sangat dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang dekat dengan Allah, yang ahli ibadah, yang dianugerahi kasyaf, penyingkapan batin, dan juga dianugerahi karamat, ya, karamah-karamah. Tentunya beliau-beliau lebih mungkin, bahkan lebih pantas untuk memiliki kemampuan dalam atau berkemampuan dalam menjumpai para pendahulu-pendahulu. Hanya saja kalau orang-orang saleh, ya yang ditemui bukan misalnya siapa gitu, tapi yang ditemui adalah para aulia, ya, para aulia-aulia pendahulu. Itu hal yang sangat-sangat mungkin terjadi, dan memang benar itu dialami oleh para aulia kita, orang-orang saleh. Nah, tentunya kalau bertemu tidak hanya bertemu saja. Kalau orang-orang saleh bertemu juga mengambil barokah, mengambil ilmu, belajar, ya, dari para aulia-aulia terdahulu. Bertemu dan belajar. Bahkan dapat juga bertemu langsung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dialami oleh banyak aulia Allah yang kita muliakan. Bahkan satu istilah yang tidak asing di telinga, ada namanya ilmu laduni. Ilmu laduni ini kan seseorang waliullah dapat belajar langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga dalam agama Islam satu hal yang dibenarkan. Baik. Oleh karena itu, maka jika kita sudah membenarkan bahwa seorang wali dapat bertemu dengan wali-wali terdahulu dan belajar dari beliau-beliau, maka dari sinilah kemudian kita mengetahui bahwa ada jenis silsilah yang kedua tadi, yaitu silsilah Uwaisiyah atau silsilah Madad ataupun silsilah Amudiyah ataupun nama-nama lainnya, di mana dalam jenis silsilah yang kedua ini adalah seorang wali belajar dari wali, wali ini belajar dari wali, sama seperti tadi, hanya bedanya kalau yang pertama tadi wali murid dengan gurunya bertemu di satu zaman dan bertemu langsung face to face dengan guru yang juga hidup sezaman dengannya. Adapun yang jenis kedua, pertemuan antara murid dan guru ini di zona yang berbeda, di alam yang berbeda, karena guru dan murid ini tidak satu zaman di alam dunia ini. Artinya gurunya sudah meninggal dahulu kala, sudah 10 tahun yang lalu, tapi dapat ditemuinya dan belajar langsung dari guru tersebut. Itu adalah disebut dengan silsilah Uwaisiyah tadi, atau silsilah Madad, atau silsilah Amudiyah, ataupun nama-nama lainnya. Nah, kesimpulannya tariqah ada dua silsilah. Ada silsilah yang normal tadi disebut dengan silsilah qabdah atau silsilah ahad atau silsilah ufuqiyah. Juga tariqah pada umumnya memiliki juga silsilah yang disebut dengan silsilah Amudiyah atau silsilah Uwaisiyah atau silsilah Madad. Sedikit saja barangkali silsilah Uwaisiyah. Dari nama Uwaisiyah itu diambil dari kata Sayyidina Uwais, nama Sayyidina Uwais Al-Qarni yang belajar dari Rasulullah SAW secara gaib, tidak pernah berjumpa face to face. Kan tidak ada riwayatnya Sayyidina Uwais bertemu dengan Rasulullah SAW. Bahkan diperselisihkan apakah beliau tabi'in atau sahabat, karena sezaman dengan Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Tetapi meski demikian tidak pernah bertemu, ketika sahabat diutus bertemu dengan Sayyidina Uwais Al-Qarni, Rasulullah menitip salam kepada Sayyidina Uwais. Itu juga isyarat bahwa Sayyidina Uwais ada ikatan batin, ikatan roh dengan baginda Rasulullah SAW. Tentunya di luar artinya tidak secara zahir, melainkan secara batin. Nah, satu hal yang ingin kita tekankan di sini adalah meskipun tariqah itu memiliki sanad silsilah atau sanad Uwaisiyah, tidak menampik bahwasanya dia sangat tidak menampik pentingnya dia memiliki silsilah yang qabdah tadi atau silsilah
ahad tadi. Silsilah yang normal itu. Kenapa? Karena kita harus mencegah jangan sampai ada celah sedikit pun bagi mereka yang mungkin kemudian mengaku-ngaku saya sudah bertemu ini bertemu itu, lalu dia mengaku sebagai mursyid lalu mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Namun meski demikian dapat kita tandai, jadi ini nasihat ya, ketika ada yang mengatakan saya bertemu ini bertemu itu, ya pastinya jangan langsung dipercaya, melainkan dilihat apakah bagaimana ibadahnya, bagaimana ketakwaannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana juga ilmunya dan lain sebagainya. Karena itu juga harus didukung juga oleh adanya silsilah yang pertama tadi, ya, silsilah jenis yang pertama tadi. Dan memang demikian, rata-rata para mursyid, para aulia Allah memiliki yang dua itu. Contohnya Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi radhiyallahu anhu, beliau memiliki silsilah yang pertama, yaitu beliau menerima atau belajar dari Syekh Najmuddin Al-Asfihani, kemudian Syekh Najmuddin Al-Asfihani belajar dari Syekh Nuruddin An-Nadhri, Syekh Nuruddin An-Nadhri belajar dari Syekh Najibuddin Al-Syairazi, dan seterusnya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau-beliau itu sezaman semua. Tetapi Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi radhiyallahu anhu juga pendiri Tariqah Dasuqiyah, ada ungkapan beliau menyebutkan wa inna Rasulullahi syaikhi wa qudwati. Beliau menyatakan bahwa beliau berjumpa langsung dengan baginda Rasulullah SAW dan Rasulullah itulah yang menjadi maha guru beliau. Jadi itulah silsilah yang kedua tadi. Imam Al-Mursi Abul Abbas, murid daripada Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, guru daripada Sayyidi Tajuddin Ibn Athaillah Ahmad As-Sakandari. Sayyidi Mursi Abul Abbas pernah mengatakan, "Lau ghabat anni ru'yatul Mustafa tarfat 'ainin ma 'adatu nafsi minal mu'minin," atau kama qala radhiyallahu anhu. Kalau saja sekejap mata aku tidak memandang wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak menganggap diriku sebagai bagian dari orang beriman. Berarti setiap saat berjumpa Nabi, otomatis belajar langsung dari Nabi. Ya, tetapi meski demikian beliau punya silsilah yang pertama juga. Beliau belajar dari Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili belajar dari Syekh Abdul Salam bin Bashish dan seterusnya radhiyallahu anhum ajma'in. Maka begitu pula dengan Al-Imam atau Syekh Abdul Abbas Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu yang dimaksud dalam pertanyaan ini. Beliau memiliki juga dua silsilah itu. Secara silsilah yang kedua tadi, beliau kita yakini insyaallah beliau belajar langsung dari baginda Rasulullah SAW sebagaimana wali-wali besar lainnya. Ya, bahkan dari Allah. Beliau juga dapat ilmu laduni dari Allah. Jadi itu bukan hal yang yang mustahil. Bahkan itu merupakan hal yang wajar dan sangat umum, bahkan dialami oleh banyak para aulia Allah kita. Tetapi, nah ini dia, Syekh Abdul Abbas At-Tijani juga memiliki silsilah yang pertama tadi. Nah, sebagaimana dicatat dalam banyak buku biografi beliau pernah belajar berbagai thariqah, antara lain Khalwatiyah dan Qadiriyah. Bahkan beliau tidak hanya mempelajari tapi mengamalkan, bahkan menjadi mursyid dan muqaddam dalam tariqah Khalwatiyah, ya, sebelum kemudian mengalami beberapa fase-fase spiritual sehingga beliau mendirikan tariqah yang independen. Namun meski independen tidak lepas dari ikatan ruhaniyah dengan hasil daripada pendidikan spiritual yang dialami sebelumnya di tariqat Khalwatiyah, Qadiriyah maupun tariqah-tariqah lain. Bahkan dikatakan beliau juga pernah menekuni tariqah Samaniyah dan tariqah-tariqah lainnya. Seperti dialami oleh wali-wali lainnya, misalnya Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi sebelumnya belajar dari para mursyid yang bertariqah Syadziliyah, bertariqah Suhrawardiyah, bertariqah Rifa'iyah, bertariqah Ahmadiyah, Badawiyah,
Tetapi kemudian pada ujungnya mendirikan tariqah tersendiri, yaitu tariqah Dusuqiyah, dinisbatkan kepada beliau, yang merupakan racikan ulang atau resep ulang dari beliau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ruhaniyah. Maka kemudian ada tariqah yang dinisbatkan kepada beliau, namun tidak dapat lepas dari tariqah-tariqah sebelumnya. Itulah makanya ada dua silsilah tadi. Maka Syekh Ahmad At-Tijani juga memiliki silsilah yang tersambung kepada para aulia, pada wali-wali dan tariqat-tariqat induk yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Ya silahkan disaksikan ya video sebelumnya agar nyambung. Ada 7 tariqat induk, di antaranya Khalwatiyah dan Qadiriyah yang pernah ditekuni, dijalani oleh Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Sehingga dapat kita katakan tariqah Tijaniyah juga bagian daripada atau menginduk kepada salah satu dari 7 tariqat induk yang sudah kita bahas pada video yang lalu. Yakni untuk tariqah Tijaniyah tersendiri dapat dikatakan sebagai bagian atau cabang daripada tariqah Qadiriyah dan Khalwatiyah. Berdasarkan pendidikan spiritual yang beliau tempuh melalui 2 tariqah tersebut sebelum mendirikan tariqah Tijaniyah. Sebagaimana tariqah Dusuqiyah dapat kita katakan sebagai cabang daripada tariqah Syazuliyah, Suhrawardiyah, Rifa'iyah dan Ahmadiyah misalnya. Jadi tidak bisa lepas juga dari 7 tariqat induk tersebut. Itulah kemudian tariqah Tijaniyah terdaftar dan diakui keabsahannya sebagai tariqah mu'tabarah karena memiliki silsilah yang jelas sampai kepada baginda Rasulullah SAW, baik secara ufuqiyah tadi atau qabdah tadi maupun secara uwaisiyah atau secara amudiyah. Syekh Abdul Ahmad At-Tijani, siapa yang tidak mengakui beliau pemilik salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salawat yang dilantunkan oleh banyak umat Islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Mudah-mudahan jawaban ini dapat dipahami. Terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.